menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis. Hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang lain sering mengingkarinya karena Sarjislah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Ini Ibnu Katsir ini. Oke, sekarang kita kembali ke tema ya. Karena kamu dari tadi menghindar. Tadi kan temanya siapa Yesus dan Isa. Oke. Tadi saya pakai dalil. Enggak, kita mulai lagi. Kita dari awal lagi. Saya mengatakan tadi temanya sesuai tema ya. Isa adalah utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Nanti kamu tunjukkan Isa itu Yesus menurut kamu kan Tuhan. Kamu pakai ayat juga nanti. Nah, saya pakai Bible. Tunggu dulu. Pak, itu dari mana? Di sini saya nggak membaca Ibnu Katsir mengatakan itu Sarjis. Gimana? Tadi kan jelas Dalbo mengatakan. Sebentar. Tadi jelas Dalbo mengatakan bahwa dia menggunakan Alkitab untuk menafsirkan. Udah, kamu takut. Berarti kita tahu bahwa orang Islam sendiri. Udah, saya berdasarkan Bible mau lari. Kamu mau lari dari tema. Apakah kita mulai lagi siapa itu Yesus dan Isa? Mereka membaca Alkitab, kemudian mulai menafsirkan kan? Kamu takut kamu siapa Isa dan Yesus? Takut sih. Dari tadi saya di sini kok kalian 200 orang datang di depan saya pun kan saya nggak lari. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Oke, kamu pakai dalil. Siapa itu Yesus dan Isa? Oke, saya nanti setelah ini kamu lagi ya. Isa dan Yesus utusan. Oke, Isa. Saya langsung aja jawab. Gantian. Kita pakai perang. Enggak. Dengerin dulu. Enggak, gini, sebentar. Saya ngambil kesimpulan aja cepat. Takut. Enggak. Kasih saya 30 detik, saya mau bicara. Kamu berani Anda lanjutkan. Dengan tema seperti awal. Jadi saya tahu bahwa pemahaman Islam itu berbeda-beda ya. Satu bilang Sarjis. Udah tadi sudah kamu minta Ibnu Katsir. Kasih Ibnu Katsir. Oke. Makanya iya, berarti yang dikatakan di situ sebentar dulu. Saya kan hanya 30 detik kok. Kembali lagi ke asal temanya. Coba, ya, saya mau karena di Islam sendiri masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Allah ya. Dari awal dulu, biar enggak nyerocos semuanya. Dari awal. Gimana coba kalian? Satu Sarjis, satu Yudas. Takut ya? Oke, takut berarti? Enggak, saya enggak takut. Oke, kita mulai lagi. Coba, jadi saya enggak. Silakan. Ini Anda kan mau memulai baru. Iya, Anda kan mau memulai baru. Saya ngambil kesimpulan dulu supaya kita selesaikan. Ya kan? Bahwa sesama Islam pun masih bingung di An-Nisa 157 itu. Siapa? Tidak ada kebingungan. Lo kalau nggak bingung kenapa itu banyak tafsiran? Ada kebingungan. Lo kenapa satu bilang Sarjis? Satu bilang Yudas. Izin dulu Gurunda Tata. Ini orang nggak mau diam. Anda kalau memang Yesus yang disalib, silakan jabarkan data-data saudara. Kalau di Alkitab jelas ya. Iya, silakan. Sekarang gini. Mau lari-lari dari tema dulu, selesaikan tema. Iya, saya nggak mau. Saya juga nggak lari dari tema kok. Silakan pakai dalil. Iya. Sebentar, saya ngambil kesimpulan dulu. Loh, kalau kamu takut bilang takut. Nanti Anda tanya saya jawab. Oke, saya jawab nih. Oke, tanya jawab udah. Siapa yang Oke. Tanya jawab sekarang ya. Saya jawab nih ya. Yesus itu Tuhan apa utusan? Oke, saya jawab nih ya. Iya, silakan. Oke. Jadi sebelum saya jawab, saya menanggapi dulu ya supaya kita masuk ke kesimpulan tadi. Antara satu teman Islam, Yesus itu Tuhan apa manusia? Iya, saya ngambil kesimpulan dulu antara Sarjis dan Yudas. Tuhan itu Yesus itu Tuhan apa manusia? Nanti saya jawab. Naujubillah. Udah. Yesus itu Tuhan apa manusia? Kok kalian? Saya mau tanggapin dulu supaya kita kondusif. Ya, saya mau jawab. Loh, kan saya kasih dalil kok. Tadi minta dalil Ibnu Katsir, mana Tata? Udah. Iya. Nah, sudah selesai kan?
Nah sekarang Iya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa silakan. Ayo. Kalau dia oke, Tuhan- jadi oke, saya jawab ya. ya silakan. Siapa Yesus? Pertanyaan Anda tadi apa? Oke, Yesus itu Tuhan apa utusan? Silakan jawab. Ya, Tuhan atau utusan kan? Baik, Silakan. saya jawab ya. Hmm. Jadi teman-teman muslim ini masih kebingungan ya dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'annya Ya, sendiri. jawab. Mau lari, mau Ya. lari. Mau kabur. Siapa? Antara Yudas dan Sarjis itu berbeda-beda. Antara Penting. Ayo silakan. Tuhan Nah, sama utusan. sekarang saya akan menjawab. Ya, sekarang saya jawab. Silakan. Yesus itu, ya saya buka data kok tadi. Anda sudah bertanya kan beberapa kali. Saya jawab loh. Ya silakan. Jawaban saya itu pasti. Saya nggak mungkin lari dari hal seperti itu. Ya, Nih, silakan. baca, Apa? baca. Ya, Ini. baca. Loh, besarkan saya supaya kita baca bersama. Oke. Hmm. Hmm. Apa di situ? Apa Baca di doang. situ? Baca di situ. Oke. Di situ telah lahir Tuhan di situ kan ya? Oke. Sekarang kamu baca juga Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Setelah Tuhan Lukas 21 dan 22. itu ya, Ah, setelah Tuhan itu ini. disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Coba baca. Mana? Mana Tuhan yang mana? Ini kepada Lukas Tuhan. 2:21. Coba Ah. 21:22. Lukas 2:21 ini kan. Hmm. Jelas di sini mengatakan bahwa menyerahkannya ke hadapan Tuhan. Tuhan siapa? Kan Tuhan lahir di situ. Ini kan kebiasaan menurut hukum Taurat Musa. Nah, Loh, kebiasaan, tradisi Tuhan kepada kebiasaan. Tuhan. Tuhan kebiasaan. Disebut menyerahkannya ini kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan. Membawa Itu dia ke Taurat Yerusalem untuk itu. menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Ya, diserahkan Tuhan. kepada Yang mana Tuhan itu, Bang? begitu. Tuhan Loh, yang mana? Yesus Jelasin. dalam membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya Kepada kepada Tuhan. Tuhan siapa? Iya. Yang mana itu? Lah Yesus. Loh, Yesus. Yang dibawa siapa yang dibawa? itu kan diserahkan. Yang dibawa adalah Yesus. Diserahkan kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Loh. Oke. Lo ini makanya baca di bawah. Tuhan Seperti telah ada tertulis lo, setelah dia lahir disunat diserahkan kepada Tuhan. Itu yang diserahkan. dengarkan. Makanya baca ayat 23-nya. Baca aja ayat 23-nya. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan, Yang saya tanya, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. oke, Ini kan jelas. Tuhan. Loh, ini semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Pertanyaannya di sini Ini kan bukan tertulis. itu. Hmm. Yesus Apa? diserahkan kepada Tuhan yang mana? Kan Tuhan Allah. ini telah lahir. Allah jelas kan? Oh, berarti ada Allah kan? Ada berapa Loh, Tuhan? ada Tuhan dua. Di mana ada dua Tuhan di sini? Oke, sekarang Allah itu Tuhan apa Tuhan? Bingung dia. Allah adalah Tuhan. Allah itu Tuhan, Yesus Tuhan juga. Loh, Yesus tidak terpisahkan dari Allah. Loh. Loh, kenapa? Oke. Bukannya di Yohanes 8 ayat 42. Oke, Loh? kalau tidak bisa dipisah, kenapa Yesus mengatakan dalam Matius 18:19 oleh Bapa? Sabar, saya jawab dulu. Anda tenang saja, saya tidak akan lari, Pak. Saya jawab dulu ya. Kan supaya Anda tidak bingung dengan apa yang dikatakan Ya, kamu yang Yesus bingung. ya. Tadi kan Kamu. makanya baca itu kita bukan Al-Qur'an, Pak, yang amburadul. Kita baca Ya, sejalan Yesus ya. itu Timelinenya jelas. setelah lahir Tuhan, setelah Tuhan itu disunat diserahkan ke Tuhan yang mana? Ya. Apa aja? Ini, Ah, Tuhan yang mana? jikalau Yesus, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, terus Sebab yang mana jadi Tuhan? aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Oke, Ya kan? Allah itu siapa Allah itu? Tuhan apa bukan? Loh, Allah itu hakikat, kebenaran, sang sumber. Tuhan apa bukan? Loh, jelas Tuhan. Oke, Yesus Tuhan juga. Yesus itu sumber adalah itu. Tuhan. Ada dua. Oke, sekarang saya tanya. Berarti ada dua. Kalau kau mengerti keluar dan datang dari Allah, Allah itu ya Oke. punya firman. Firman itu keluar dan datang dari Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Yesus itu keluar dari Allah apa keluar dari Maria? Baca, Saya nanya, Yesus keluar baca, dari apa keluar baca. dari Maria? Oke. Tadi kamu memaksakan diutus kan? Iya, diutus apa?
Oke, sebelum dia diutus dia di mana? Di kandung Maria. Hah? Kok di kandung Maria? Loh iya dia ada di mana? Di kandung Maria. Loh, kalau sebelum dia diutus dia di mana? Ada di kandungan Maria di dalam. kurang jujur. Kenapa kok bisa di kandungan Maria diutus? Loh, Sejak kapan tuh? Yesus ke dunia ini keluar dari. Enggak. Sejak kalau memang kau paksakan dia diutus, dia di mana? Diutus oleh Allah. Iya, dia di mana? Di kandungan Maria. Kok di kandungan Maria? Emangnya Maria ngandung siapa? Ngandung Yesus apa enggak? Sebelum dia diutus dia di mana? Di kandung Maria. Nggak jujur aja. Loh, gimana Saya sih? nggak tahu. Oke, Loh, saya mau nanya. sebelum dia diutus dia di mana? Yang mengandung Yesus Allah apa Maria? Maria, Ya sudah. secara manusia. Ya Loh, sudah. secara sekarang manusia. yang sebelum dia diutus dia di mana? Dia diutus di mana? Loh, kamu Loh. kan ngomong Yesus keluar dari Maria. Kalau Loh, diutus kandungan. Gimana coba? Ayo. Jadi Yesus dalam kandungan gitu dia udah ngomong sama Tuhan. Jadi apa? Apa gimana? Sama Allah. Oke. Jadi Yesus keluar dari Allah. Ini coba berpikir yang benar. Ya, Sebelum Yesus diutus, Kamu jawab. sebelum dia ada, dia di mana? Dia di mana? Kandungan Maria. Di kandungan Maria. Jadi Allah ngomong sama kandungan. Nah, iya coba Maria itu mengandung siapa sih? Nah, lo kau yang ngomong sendiri. Kau kan bilang di kandungan. Mengandung Berarti Yesus. Allah ngomong sama kandungan. Nah terus. Nah, coba. Nah iya. Lo kau yang memaksakan diutus. Sebelum dia diutus dia di mana? Kata kamu sebelum Yesus diutus dia keluar dari Allah. Oke, berarti yang mengandung Allah. Loh. Ini jelas kan? Yohanes 8 ayat 42 ini. Lo jelas. Mengandung Yesus. Dia Allah yang mengandungnya. Kalau memang kau mampu data seperti itu. Tadi saya sudah jawab bahwa Maria yang mengandungnya. Nah, ketika waktu kau mengatakan bahwa Yesus itu diutus, sebelum dia diutus dia di mana? Di kandungan Maria. Di kandungan Maria. Inilah kalau petentang Di kandungan Maria, berarti Allah ngomong dengan kandungan Maria gitu. Ada. Sebelum Izin Yesus dulu. mengandung Yesus belum ada. Oh, Izin oke. dulu, Sebelum Gurunda. Yesus dikandung, Pak, Yesus ini belum ada. siapakah Yesus ini di mana? Fisidikin? Nggak Pak ada. Fisidikin, Anda baca keseluruhan satu ayat. Jangan dipenggal, yang enak-enaknya aja Ya diambil. ini Yang baca aja Coba. semuanya. Iya. Dan Betul. aku datang Berarti bukan sudah dijawab, ya. atas kehendakku sendiri. Yang mengandung Iya. Yesus itu Allah bukan Maria ya. Ini kan? Ya, sebelum dia diutus dia di mana? Sebelum dia diutus di kandungan Maria. Nah, Nah, di kandungan Maria kan? Allah ngomong sama kandungan gitu. lah iya buktinya Maria mengandung Yesus. Gimana? Di mana dasarnya? Lah, Tadi kan kau bilang diutus, ya kan? Oke. Diutus Coba dia di kamu mana? Coba kamu jujur. Loh. Yang mengandung Yesus Iya, siapa? makanya saya tanya. Di mana ketika waktu Allah mengatakan dalam kandungan? Coba. Mana? Apanya? Ya sebelum dia diutus tadi kau bilang di dalam kandungan kan? Sebelum dia diutus kan dia masih bayi. Sebelum bayi Loh, dia kok masih bayi sih? Loh, Sebelum dia diutus dia di Begini mana aja, saya begini tanya? aja, Gurunda, Tata. Silakan Anda, karena Ustaz Tata sudah menjawab dalam kandungan. Nah, Anda sebelum Yesus dalam kandungan, Yesus di mana? Coba. Yesus adalah Tuhan kan? Di mana? Jelas. Di mana? Di mana? Loh, Pakai data. loh tadi saya sudah jelaskan Lukas 2 ayat 11 kok. Apa? Maka datanya tadi itu kan Tuhan telah lahir, lalu Tuhan itu diserahkan begitu umur 8 hari. Loh, makanya kan tadi saya sudah jelaskan ayat Bukan, ke-23-nya bilang apa? Tuhan Sesuai itu dengan yang hukum telah lahir Taurat. di kota Daud selalu di Oh iya, 8 hari jelas. diserahkan juga di Tuhan. Nah, ini Dan mana Tuhan di nih. situ? Nih. Kata yang dijelaskan di sini kan seperti tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak Saya laki-laki tidak sulung harus berbicara dikuduskan perkara bagi hukum Allah. Tuhan. Kalau Saya berbicara kalau dikatakan di sini, tunggu dulu, ini Pak. diserahkan, Ah, menyerahkannya tunggu. kepada Tuhan kan? Ya, ada berapa Tuhan di situ? Satu Tuhan. Kenapa? Di Lukas 2 nomor 11, bukankah Tuhan yang telah lahir? Lo jelas. Tuhan yang telah lahir ketika di umur 8 hari, Tuhan juga yang diserahkan kepada Tuhan. Jelas Tuhan tuh mau jadi apapun dia bisa. Ada berapa Tuhan? Ada Tuhan Bukan gimana? nabi.
Sekarang saya di mana bacakan. ada Saya kedudukan begini Tuhan loh. lain di sini selain Yesus? Tunggu dulu. Gantian kita. Di mana? Di Lukas Di mana? 2 nomor Di mana 11, ada Tuhan bukankah lain? Tuhan telah lahir. Di mana ada gini? Di sini ada satu objek, Tuhan, Ya. Yesus kan di sini kan? Hmm. Ya. Tuhan ini yang mana lain? Yang mana lagi? Coba. Nah, tunggu dulu. Gantian Makanya kita. dibaca Di ayat Lukas, ayat tunggu ke-23-nya. dulu. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan, Saya semua tidak anak pertanyakan laki-laki perkara sulung hukum Tauratnya. harus dikuduskan Saya nggak bagi Allah. Saya tidak permasalahkan perkara hukum Tauratnya. Yang jadi masalah di Lukas 2 nomor 11 telah lahir Ya. bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan. Yes, Tuhan. benar. Lalu Haleluya. di ayat 22 mengatakan Tuhan itu disunat lalu diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ini ada koma ya. Anda baca tertulis di sini koma ya. Mau titik, mau stempel, Ya. nggak masalah. Di sini Oke. Yesus Saya disunat jelaskan. dan diserahkan kepada Saya Tuhan. jelaskan ya. Ada berapa Tuhan? Oke. Nah, Tuhan ini apakah dia ada di sini? Dia ada di situ sini kan enggak? Tuhan telah lahir di kota Daud. Makanya baca seperti ada tertulis ini. Baca yang benar, baca yang benar. Di situ Menurut coba, hukum Musa, coba. mereka membawa dia. Ini menurut hukum Musa, ya, hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, koma, seperti ya ada tertulis. Jadi ini menceritakan harus menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi apakah ada Tuhan di sini? Menceritakan itu. Pertanyaannya, Tuhan telah lahir di kota Daud. Ketika dia berumur 8 hari, ternyata Tuhan itu disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Ini yang Anda baca kan? Ini Anda baca kan? Ini kan? Objeknya siapa? Dibaca. Yesus kan? Silakan dibaca. Ini yang lahir ini adalah Yesus kan? Silakan dibaca. Ya, saya tanya dulu, ini Yesus kan? Yesus. Tuhan telah Yesus lahir di itu kota Tuhan Daud. kan? Oke. Ya, Yesus itu Tuhan kan? Tuhan Ya kan? menurut dalam Bible itu. Ya, Yesus itu Tuhan kan? Seperti yang Anda katakan tadi kan? Ya kan? Nah, tadi kemudian Anda mau menjebak saya di ayat 22 ini. Oh, bukan. Di sini yang iya. Anda kan tidak loh, kok ketawa? Mulai linglung dia. Loh, enggak linglung. Saya membaca ini dengan jelas ada komanya di sini. Izin dulu, Pan Musa. Coba ini baca. Kalender ini. Baca. Nah, di situ Baca. di Lukas Ketika 11 genap, nomor 12. dengarkan dulu. Oke. Ya. Ketika genap waktu pentahiran, ya, menurut hukum Taurat Musa. Musa ini ada di sini atau enggak? Ada, silakan. Loh, Musa itu enggak ada, tetapi Ya, hukum ada. Musa. Ya, ini disebutkan, ingat ya. Hukum Taurat. Ya, hukum Jangan Taurat lagi Musa. Oke. Ya, lanjut. Mereka membawa dia ke Yerusalem menyerahkannya ke hadapan Tuhan. Ini tradisi kan? Tuhan, Ya, ini saya tradisi tidak kan? pertanyakan tradisinya. Makanya itu membaca aja kalian Ini nggak tidak ngerti. pertanyakan tradisinya. Saya pertanyakan Jelas saya telah lahir di kota Daud. Lalu ketika dia berumur 8 hari, Tuhan ini yang sudah lahir ternyata diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? tadi saya sudah jelaskan kan? Saya nggak Bahwa butuh penjelasan, saya butuh menurut pengakuan. loh, ini adalah tradisi. Karena Tuhan yang Coba telah lahir, baca. lalu Dan diserahkan ketika kepada waktu Tuhan juga. ini kan tradisi yang menyerahkan. Saya tidak Benar pertanyakan nggak? tradisinya. Sekali lagi, Loh, saya makanya katakan Anda kepada- nggak- saya gini. tidak pertanyakan Saya contohkan perkara ya. tradisi. Saya contohkan ya. pertanyakan di situ, Yesus dikatakan Tuhan yang lahir di kota Daud. Lalu begitu berumur 8 hari, ternyata Tuhan itu diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaan saya simpel, bukan tradisinya. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Itu Hah? silakan. Di mana? Di mana ada Tuhan lain? Ini menjelaskan Pura-pura seperti tradisi. Jangan pura-pura gila. Saya sekali Loh, lagi di saya mana ada katakan Tuhan lain di kepada sini? Anda, jangan saya tidak bertanya perkara hukum Taurat. Tidak. Tradisi tidak.
saya mengambil Ya, referensi Anda. Jadi kalau Tuhan kalian membaca tunggu segala dulu, sesuatu, baca dengan jelas, tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Di supaya Lukas kalian 2 mengerti dan nomor 11. memahami Telah lahir apa yang bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Catat, kalau Anda tidak punya pena di situ, pakai ludah, Pak, di tembok. Tuhan telah lahir. Lalu di ayat 22 ternyata Tuhan itu yang sudah lahir berumur 8 hari disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Bingung nih. jelas ya? Jawab nih ya. Oke. Pertanyaan saya, Tadi sudah Tuhan sudah lahir, Iya, Anda ngomong diserahkan terus, kepada Tuhan. ya. Ada berapa Tuhan? Itu pertanyaan saya, Tidak saudara. ada Tuhan selain Tuhan Yesus kan di sini. Ini kalau Saya dijelaskan di bertanya, sini dengarkan. tentang dengarkan dulu ya, telinganya ketika dikorek-korek. waktu tentang Ada timeline berapa Tuhan bahwa di situ? Yesus Anda mute. bisa mendengarkan tidak? Loh, ini saya jelaskan. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh pengakuan saudara. Karena di situ jelas di Lukas 2 nomor 11 Tuhan yang sudah lahir. Itu Anda catat. Ya. Kalau Anda tidak punya pena, Ya. pakai ludah di tembok. Ya, Di Lukas jelas 11, ya. di Lukas Makanya 2 ketika nomor 11. dan ketika Tunggu, genap dengarkan waktu dulu, dengarkan dulu. pemutahiran, sudah dengarkan Anda dulu. narasi dari Di tadi Lukas- sama aja. Di Lukas Makanya- 2 nomor 11 Tuhan telah lahir. Catat. Lalu di nomor dua-duanya ternyata Tuhan ini disunat aja dulu, bukan hanya diserahkan, disunat lalu diserahkan kepada Tuhan juga. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa? Itu pertanyaan saya. Izin Aki Dalbo. Tunggu, tak blender dulu ini, Aki Musa. Saya mau berikan Oke ya. penginjilan gratis orang ini. Ya, dan ketika genap waktu Saya- pemutahiran, ya, ini menceritakan Tidak bagaimana orang ini nggak ngerti cara membaca, makanya Islam nggak pintar-pintar. Iya, saya Baca ini tidak aja nggak bertanya ngerti. perkara hukum Taurat. Tidak. Di mana ada apalagi Tuhan lain di tradisi. sini? Saya Di mana ada Tuhan bertanya, lain di ada sini? berapa Tuhan? Di mana ada Tuhan lain di sini? Di mana ada Tuhan lain di sini? Coba buka Di mana ada Lukas Tuhan lain 2. saya tanya? Di Buka mana ada di Tuhan Lukas lain di 2. sini? Buka di Lukas 2 nomor 11. Bukankah Tuhan itu telah lahir? Lalu di umur 8 hari Tuhan itu diserahkan juga kepada Tuhan? Ayo. Harus menjelaskan Tuhan itu. Ya, kalau Ayo. Yesus, Di mana Tuhan lain di sini? saya jelasannya. Pertanyaan saya Jelas hanya Yesus Kristus kan? Tidak ada Tuhan lain, hanya satu Tuhan. saya pertanyaan saya simpel. Karena ya Ada makanya berapa Tuhan di situ. ketika saya menjawab dia bingung. Tuhan satu hanya Yesus itu di mana tertulisnya? Jangan marah. Jadi ketika Jangan waktu mau menceritakan, dikabulkan pertanyaannya ya. ketika waktu itu. sudah jelas disampaikan, loh. Gini, Makanya gini, saya- Kenapa kalian lari? ini Kalian datanya besar. lari. Takut ini dengan saya, datanya loh. besar. Pertanyaannya gini, tunggu dulu. Kenapa izin kalian dipandang lari? ya. Tunggu, Ini di sabar, sini jangan dikatakan Itu hanya jelas tertulis Yesus di situ. disunat dan Ketika diserahkan kepada Yesus Tuhan. Ini konteksnya. Konteksnya sangat jelas dijelaskan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang mana Yesus diserahkan ini? Itu. Wah, ini konteksnya aneh sudah lagi, jelas lebih ini. dahsyat lagi pertanyaannya ini. Kalau saya bertanya ada berapa Tuhan, ini Tuhan yang mana? Luar biasa. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Masih mau kau datang jelas di besok? situ. Jelas di situ ya. Belum Itu perkataan dan Apanya yang ketika jelas? genap waktu. Ini Islam nggak ngerti. Timelinenya coba nggak kamu ngerti baca mereka. konteksnya dulu. Dan Kamu baca ketika konteks. genap waktu pentahiran menurut hukum Bro, kamu baca konteksnya dulu yang jelas. Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Yesus ini diserahkan di sini. Ini konteksnya sangat jelas. Jangan lari-lari dulu kamu.
Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Oh, itu. Seperti ini. Nah ini Ini gimana jelas. ini? Ini jelas tertulis. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, itu adalah tradisi, ya. Tradisi yang tradisi, dikatakan itu. bahwa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti tertulis dalam hukum Tuhan. Dengarkan. Itu jelas. Yang kita pertanyakan di sini bukan Tuhan tradisinya. Bukan tradisinya yang jadi pertanyaan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan Tuhan ini telah lahir di kota Daud. Begitu berumur 8 hari, ternyata Tuhan ini bukannya saja disunat, tetapi diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa biji Tuhan di situ? Kita huruf kalian nggak ada. Ini aja jelas-jelas. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada. Anda punya telinga atau pura-pura conge? Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Bukan saya meminta Anda menjelaskan hukum-hukum Taurat. Bukan. Pertanyaan saya di situ, di Lukas 11 nomor di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan, Yesus ketika berumur 8 hari ternyata diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Silakan. Mak buta huruf saja kau. Kalau mau baca aja nggak tahu kau. Jelas-jelas di situ hanya Yesus adalah Tuhan. Kalau mau nangis saja kau. Saya nggak pernah nangis. Saya tahu dengan jelas. Dan menurut itu kau baca aja sendiri. Coba kau baca dengan jelas. Di mana ada Tuhan lain di situ? Oke, menurut ini aku bacakan kalian untuk nggak kamu. baca secara seluruhnya. Oke, saya bacakan untuk kamu ya. Menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur. Itu tradisinya. Sekarang pertanyaannya, Yesus ini diserahkan pada Tuhan, Tuhan yang mana? Coba kau baca ayat 23, baca ayat 23, baca ayat 23 dengan jelas. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur. Ini tradisinya pakai burung tekukur. Pertanyaannya sekarang, Yesus setelah disunat, setelah disunat dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Itu kalau yang ikut dari sini pakai burung. Mungkin membaca aja nggak ngerti. Pakai burung. Apa yang dikatakan Islam dia baca aja dia nggak ngerti. Ini pakai burung sekarang. Ini tiba-tiba jadi gila dia. Kenapa? Aki Dalbo, izin jadi tajam dulu. Izin di sini. Ini aja Aki Musa tetap kalian. Makanya saya kasih tahu kalian, umat Islam. Tunggu dulu, gantian ngomongnya, tolong di-mute. Tolong di-mute, padahal tadi sudah di awal sudah saya sampaikan. Ketika Anda tadi membawa Lukas 2 nomor 11 itu dipertegas ketika di dalam dua-duanya di sana dikatakan hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Lalu setelah penahirannya menurut Taurat Musa maka ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Lalu Yesus, jikalau Yesus itu Tuhan, diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Sebab Yesus sendiri berkata, ya, hanya ada satu Tuhan, tidak dua, tidak tiga, ya. Ketika tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya atau tiga-tiganya, satu-satunya. Nah, itu dengan jelas. Lalu Yesus jikalau dia adalah Tuhan, lalu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Oke, monggo silakan. Baca itu keseluruhan, jangan seperti umat buta huruf. Dibaca keseluruhan ini. Makanya ketika waktu kalian baca dan ketika genap itu menerangkan apa? Waktu kan? Menurut hukum Taurat Musa itu lampau.
Mereka Halo. membawa dia seperti tradisi sebelum-sebelumnya, Nah, ini menyerahkannya maksudnya kepada ada Tuhan. Gini Itu dulu, tradisi Pak Musa. Yahudi, Tenteng, seperti ada tapi tertulis nggak dalam mau. hukum Tunggu dulu, Tuhan. tunggu dulu. Semua anak laki Pak Bang, lagi-lagi mungkin Anda butuh pengkorek telinga. Pertanyaan kami, saya bukan perkara pentahirannya. Pertanyaan saya, Tuhan ini yang telah lahir di kota Daud, ketika berumur 8 hari, ternyata Tuhan ini diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Itu pertanyaan saya simple. Karena di atas Tuhan telah lahir, di bawah Tuhan diserahkan kepada Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Itu pertanyaan saya. Saya nggak mau kemana-mana, tetap di Pak Lukas. Tuhan. Ada Oke, berapa Dua Tuhan? ya. Ada Satu dua Tuhan, Yesus. Lalu izin dulu teman-temannya. Lalu di Oke, Lukas silakan. Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan juga yang lahir. Loh, Yesus kan yang lahir. Yesus yang lahir itu Ah. Tuhannya. Lalu di dua-duanya Ya. ini Tuhan Anda itu yang telah lahir diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Nggak ada beberapa Tuhan, hanya Yesus di situ yang disebutkan. Di sini Yesus diserahkan juga kepada Tuhan. Mana? Mana? Coba kau buka. Tunjukkan. Baca yang benar. Baca yang benar. Baca. Ini saya baca ya. Dengan judul Baca. perikop. Yesus Ya, dua-dua. disunat, Dua-dua. Iya, Yesus dua-dua. disunat Ah. dan diserahkan Ah. kepada Tuhan. Ini sangat jelas. Diserahkan kepada Loh, jangan- Tuhan. Iya. Yesus Jelas, kan? disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan Ada yang berapa mana? Tuhan? Berapa Itu Tuhan? pertanyaan. Jelas. Hanya Yesus di situ kan. Nah ini Jadi Tuhan yang mana? Ini Nah. Yesus diserahkan pada Tuhan yang mana? Baca ayat 23-nya. Baca ayat 23-nya. Yang mana? Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maksudnya yang Tepat mana? sekali. Jadi itu menceritakan bahwa Yang harus menceritakan dikuduskan apa? Allah sesuai dengan tradisi. Sekarang Nggak ada Yesus Tuhan ini lain. diserahkan kepada Tuhan. Berarti Allah ini Tuhan. Yesus ini siapa? Loh, jelas-jelas di situ dikuduskan kepada Allah, itu tradisi Yesus Yahudi kan? disunat diserahkan kepada Tuhan. Itu tradisi Yahudi kan? Berarti ini Yesus diserahkan. di sini Tradisi, kan? kita tidak Di situ bertanya menjelaskan tentang tradisi. Tradisi, kan? Bukan ngomong tentang Tuhan. Dengarkan. Akhirnya, Tidak mereka ngerti. Mulai bingung mereka. Loh, Kami di sini jelas-jelas tidak loh. bertanya Itu tradisi. tentang tradisi. Loh, itu Kalau Anda memahami itu tradisi, silakan. Tetapi pertanyaan saya, dengarkan. Ketika Tuhan telah lahir di kota Daud, di umur 8 hari, ternyata Tuhan yang lahir itu diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Itu pertanyaan simpel. Tadi ada satu Tuhan ya. Yesus Kristus. Bagaimana ketika Yesus berumur 8 hari, ternyata diserahkan juga kepada Tuhan? Bukankah di Ya, Lukas itu menceritakan 2:11? tentang tradisi seperti Saya ayat tidak 23. bertanya Makanya itu. baca dengan Saya tidak benar. bertanya itu. Jangan seperti Pertanyaan Muhammad saya, buka huruf. ada berapa Gini, Tuhan di situ? Baca itu yang benar. Gini, Saya Baca kalian nggak simpel ngerti. pertanyaan saya. Kami nggak ada pernah, berapa kami nggak Tuhan? pernah. Inilah akibat menyembah manusia. Hanya Yesus Kristus kok. Kamu Saya mengatakan bertanya. Kerjaan sendiri dia. Saya bertanya ada berapa Tuhan di situ? Bukan tradisinya. Paham? Hanya satu Kristus. Ya, hanya satu Tuhan Yesus. Begitu. Baik. Jelas. Ya di ayat Lukas 2 nomor 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Lalu Ya. di umur 8 hari ternyata Tuhan yang telah lahir itu diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan Ya, di itu situ? tradisi. Dia ini Saya mengikuti tidak bertanya tradisi. tradisinya. Pertanyaan saya, ada Ya, berapa tradisi Tuhan? itu. Ya, Saya itu tidak kan tadi sudah bertanya dijelaskan. tradisinya. Itu ayat 23 perkara sudah jelaskan tradisi. kan? Saya Ayat tidak butuh 23 penjelasan. menjelaskan. Saya butuh Ayat 23 konsisten menjelaskan, Anda menjelaskan. menjawab. Di sini Tuhan itu telah lahir. Begitu di umur 8 hari, Tuhan itu diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan di situ? Jelas-jelas Hmm. tradisi.
Saya nggak masalah, berarti Kalau Tuhan membaca Anda mengikuti keseluruhan Tuhan itu. Kalau memang ada Tuhan di situ, Tuhan yang lain, di mana disebutkan bahwa di situ ada Tuhan lain selain Yesus? Ini ini Gimana? pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Karena Yesus di sini berumur Coba kau 8 baca. hari. Dengarkan. Dan Dengarkan. coba kau baca ayat 22. Dengarkan, Dan dengarkan. ketika genap, Dengarkan. Dan Anda ketika- pura-pura gila ya. Itu pertanyaan saya. Nah, di sini Tuhan itu yang telah lahir di kota Daud. Begitu berumur 8 hari, ternyata Tuhan itu diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Itu pertanyaannya. baca dia dengan benar. Makanya komanya diperhatikan. Biar Bukan pakai koma, menyerahkannya kepada lagi-lagi Tuhan. saya katakan, Titik mau nggak pakai ada. koma, mau pakai tempel, enggak masalah. Pertanyaan saya Lah, di mana dalam tradisi itu memang harus dijelaskan bahwa setiap orang yang berumur 8 hari harus diserahkan kepada Yesus itu Tuhan. diserahkan kepada Yesus pun mengatakan seperti itu karena Yesus itu berumur diserahkan 8 kepada siapa di hari. dua-duanya? Loh, jelas-jelas mereka itu adalah tradisi, membawanya Ya, seperti saya hukum tidak tertulis di pertanyakan ayat tradisinya. 23. Nah, Yesus terus ini ketika di umur 8 hari diserahkan kepada siapa? ya tradisinya harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan. Bukankah Tuhan telah lahir di Lukas 2 Jelas. nomor 11? Lalu Iya. diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Loh, jelas di situ hanya ada Tuhan Yesus. Tradisi menyerahkan seperti tertulis di dalam hukum Taurat. Kok pura-pura ambigu? Ini di dua-duanya. Gimana ambigunya? Di Itu dia dua-duanya menceritakan ini. kok. Di Seperti dua-duanya. tertulis di ayat 23. Di dua-duanya. Saya nggak mau kemana-mana. Di dua-duanya karena saya fokus di sini. Kan di Yesus situ itu jelas-jelas Tuhan menjelaskan. yang telah lahir. Nah, Dia lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ada berapa Tuhan di situ? Ya, sudah saya bilang itu tradisi ya. Ada berapa Tuhan? Jadi segala sesuatu itu seperti yang kamu jangan pura-pura dikatakan bodoh. bahwa Kamu itu dengar. adalah Kamu tradisi. jangan pura-pura bodoh. Langsung gila dia. Loh, Di Lukas Dia 2:11 ini dengar ya. Apa- ini sudah apa yang dikatakan. tertulis itu Dengar, jelas di situ. Kamu jangan pura-pura Bukan bodoh. yang tertulis. Kamu tuh memang bodoh. Di sini di Lukas 2:11 dikatakan telah lahir Tuhan. Sedangkan di sini Tuhannya diserahkan kepada Tuhan. Nah. Maksudnya nih apa? Lalu Tuhan yang mana lagi? Tuhan yang Diserahkan mana? kepada Tuhan yang mana lagi? Ini dikatakan Lukas 2:11. Tulis. Ini sudah jelas dikatakan, masih Lukas juga loh, pasal 2 ini ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Yesus Kristus, Tuhan katanya. Sudah tahu itu yang lahir itu Tuhan. Setelah itu Tuhan itu lahir, Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Jangan pura-pura bodoh, kamu tuh memang bodoh. Nah itu. Bang Alan, itu Lukasnya bingung Bang Alan. Iya. Pak Lukasnya yang bingung. Memang Kristen ini membaca kitabnya ini sangat bodoh, aku bilang bodoh. Dia pura-pura gila dia, pura-pura amnesia dia. Iya. Saya sudah tua. Sudahkah Anda minum bodrek? Saya Masih sudah mokok. tua. Tidak, saya tidur tadi. Tidur, ternyata saya kedatangan pasien akut. Kan gini Pak Dalbo kan. Ini kan Udah jelas ya. udah jelas ya Pak Dalbo ya. Jadi di situ Apanya yang ayat jelas? jelas Aku di diserahkan situ. kepada Ini Tuhan. di Lukas 2:11 ini sudah dibilang telah lahir Tuhan katanya. Lah ini Tuhannya diserahkan. Ini masih pasal 2 juga. Masih sama juga Lukas pasal 2, bukan lari kemana-mana. Di sini udah tahu katanya Tuhan tuh lahir. Kan udah tahu ini Lukas 2:11 katanya Loh. Tuhan tuh lahir. Nah ini Tuhannya diserahkan kepada Tuhan. Apa maksudnya? 2-3-nya. Kalau memang dia tahu bahwasannya yang telah lahir itu Tuhan, mengapa diserahkan kepada Tuhan lagi? Itu di ayat Baca lain ayat tidak penting. Yang dipertanyakan di sini, yang lain itu tidak penting. Yang dipertanyakan di sini, Tuhan itu diserahkan juga kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Katakan Tuhan itu satu. Nananinu. Bukankah di Lukas 2 nomor 11? Ya. Udah, Dini. Kalau umat buta huruf bacanya nggak tahu. Ya. Minumlah bodrek ya, biar jangan seperti Muhammad buta huruf. Gini Baca aja. kurang-kurang. Gini aja. Nangis. Di Lukas Bukan, 2:11 barusan kami tapi nggak tahu katanya baca. telah lahir Kalian mau Tuhan. melintirkan gimana pun. dengar, jangan kau bodoh-bodohi orang ya. Kamu jangan bodoh-bodoh, jangan nipu-nipu.
Di Lukas 2:11 ini sudah tahu katanya Tuhan itu lahir. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini kan dia udah tahu kalau yang lahir ini Tuhan. Ngapa Tuhannya ini diserahkan kepada Tuhan lagi? Kamu tuh jangan bodoh atau menipu-nipu. Tuhan itu satu. Kok jadi dua Tuhan ya? Jangan bilang-bilang tradisi. Bukan kami yang bodoh. Bukan kami yang bodoh, tapi kau yang tidak tahu diksi dan kau yang tidak tahu redaksi. Itu kalian makanya kalau baca itu seperti Muhammad buta huruf, makanya ngambil-ngambilnya baca. Nih, saya minusi kebodohanmu. Di sini di Lukas 2:11, tapi udah tahu yang telah lahir itu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, ini Tuhannya diserahkan kepada Tuhan. Itu katanya tradisi. Ya kalau tradisi ini Tuhan, ini katanya Tuhan yang lahir, ini Tuhannya diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan yang mana lagi? Tuhan. Itu pertanyaan, ada berapa Tuhan? Karena di situ tertulis ada 2 Tuhan. Nanti kita pertanyakan, kalau dia sudah menjawab ada 2 Tuhan, yang mana Tuhan sesungguhnya? Tentu kalau ada 2, ada yang KW dan ada yang asli, kan begitu. Begini aja, Bu. Iya. Nangis. Bunda aja yang jawab, coba. Bunda jawab. Tetap di sini. Kami bukan pecundang seperti Islam, minta-minta, ngemis-ngemis. Ada berapa Tuhan? Ada 2. Satu, hanya Yesus. Ketika Tuhanmu lahir, begitu umur 8 hari, Tuhanmu diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaannya, makanya baca keseluruhan, jangan baca setengah-setengahnya. Dibaca keseluruhan, justru saya membaca keseluruhan, saya paham. Menjelaskan tentang apa itu? Tradisi. Saya nggak butuh menjelaskan tentang apa. Yang saya butuhkan kalau kau di situ, seperti itu ya kau nggak ngerti. Tunggu dulu. Saya di sini membaca di Lukas 11 nomor 2, di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anda benarkan? Yes. Nah, ketika Tuhan itu yang telah lahir, di umur 8 hari, ternyata diserahkan juga kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan di situ? Simpel kan pertanyaannya? Sangat mudah pertanyaannya. Jelas ya, di situ Anda tidak belum jelas. bahwa Anda punya Tuhan yang disampaikan ketika 8 hari itu tradisinya adalah menyerahkan anak-anak sulung di ayat 23-nya. Makanya dijelaskan di situ bahwa dia harus diserahkan. Biarkan dulu saya itu head sama orang ini. Baik. Ya udah. Baik. Jelas di situ Yesus diserahkan karena mengikuti tradisi. Makanya ketika ada komanya dibaca lanjutannya. Jangan kalian seperti Muhammad buta huruf baca setengah-setengah. Sekarang kamu gimana jadi jawab? Benar. Jangan seperti Alkitab itu teman-temannya, saudara-saudara, izin dulu. Biarkan saya mau ikuti arahnya dia mau kemana. Silakan dijelaskan di Lukas 11. Anda baca di Lukas 11, silakan. Hari ini itu jelas. Silakan. Jelaskan. Itu memberitahu apa coba? Memberitahu bahwa itu telah lahir Yesus Tuhan. Ya. Kristus di kota Daud. Jelas kan? Ya. Berarti sudah menjelaskannya tahu, itu kan. Udah tahu kalau ini Tuhan yang lahir, benar nggak? Udah tahu nggak kalau itu jelas Tuhan yang lahir? Itu. Udah tahu. Jelas. Jadi kalau udah tahu Tuhan itu lahir, mengapa diserahkan kepada Tuhan? Pertanyaannya botol itu. Nah, baca ayat 22 itu. Komanya itu dibaca ayat 23. Tapi ini udah tahu yang lahir ini adalah Tuhan. Kenapa diserahkan kepada Tuhan? Kalau Tuhan ini telah lahir, Kan kenapa diserahkan kepada dia Tuhan? di situ dia di situ menjelaskan dan ketika 8 hari itu dan ketika 8 hari itu setiap orang ya coba kita baca aja di ayat yang 23. Mana nih? Ya, silakan dibaca, Pak. Di 23. Oke, ya. Sampai Lukas 2 ya, Lukas 2. Oke. Baca coba secara jelas. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi itu dia menjelaskan
bahwa Yesus mengikuti tradisi Yahudi yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Boleh saya Bukan jawab? bukan di situ menjelaskan ada dua Tuhan. Sakit jiwa kalian kalau bilang seperti itu. Baik. Jadi Tuhan itu yang lahir di kota Daud, ternyata ada Tuhan. Ulang lagi, tradisi. memang Islam. Tunggu dulu. Tak ikutin maumu loh. Tak ikutin maumu. Ternyata ya Tuhan yang telah lahir di kota Daud mengikuti tradisi Yahudi. Nah, Tuhan ini yang sedang lahir di kota Daud mengikuti adat tradisi menurut Anda ya, tradisi Yahudi. Lalu Yesus disunat karena dia mengikuti tradisi dan diserahkan kepada Tuhan mengikuti tradisi. Kenapa Tuhan yang telah lahir lalu diserahkan kembali kepada Tuhan dan mengikuti tradisi-tradisi hukum-hukum Taurat? Tuhan apaan ini? Tuhan-Tuhan atau Tuhan beneran nih? Siap. Silakan. Ada Tuhan junior, Tuhan senior itu mungkin. Di mana? Itu jelas-jelas dia sedang menjelaskan. Dan ketika 8 hari, yaitu supaya menjelaskan bahwa Yesus itu disunat, yang menyerahkannya ibunya. Kepada siapa? Ibunya, ibu ya oke, kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Tradisinya menyerahkan itu untuk mengetahuinya enggak masalah. Diserahkan